Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi. Dengan Ibu siapa? Dengan saya Anissa, Ibu Anissa. Kalau perkenalkan diri Ibu dulu. Saya kesini tuh atas rekomendasi kakak perempuan saya. Nama saya Anissa. Saya udah punya suami juga, punya anak 1 umur 5 tahun gitu. Ini saya manggilnya Bu atau Mbak atau siapa ya? Panggil Aulia aja. Saya panggil Mbak ya. Bu juga boleh. Oke Bu, kita. Tadi Ibu kesini naik apa? Oh, saya ini tadi dianterin kakak perempuan saya sih yang ngerekomendasiin. Sebenarnya kakak perempuan saya itu merekomendasikan ke ahli profesional ya, konselor atau psikolog, dan saya nemu di sini tuh berkat saya searching sih, cari-cari, terus saya saya bicarain juga sama kakak perempuan saya, katanya oh ya ini boleh gitu, karena lihat jejak juga kan. Berarti Mbaknya Ibu dekat sama kakak perempuannya ya? Ya, kak perempuan kandung. Beda berapa tahun Mbak? Beda 5 tahun. Sekarang beliau kakak saya udah punya anak 2. Beda 5 tahun. Berarti nikahnya juga dekat apa? Berapa tahun bedanya pernikahan? Sekitar pernikahan itu saya sama kakak saya tuh beda sekitar 7 tahun sih Mbak. Kalau boleh tahu Mbak nikah umur berapa ya? Saya nikah umur 25. 25 saya nikah. Itu kenalnya sama suami saya. Kenal suaminya dari? Teman kerja. Oh, teman satu kantor. Iya, satu kantor. Terus kan kalau teman kerja kan biasanya ada ini ya Mbak ya, maksudnya meeting, terus kayak apa, misalkan makan malam bareng sekantor, sekerjaan gitu. Akhirnya dekatlah dari situ. Suami saya akhirnya ngajak ngelamar saya, terus kita nikah. Oh, langsung lamar, nggak pacaran? Enggak. Gitu, karena mungkin udah ngerasa cocok kan, cuma teman biasa, tapi ya ada kan ngobrol-ngobrol bareng-bareng kan, itu udah kayak merasa kecocokan gitu loh. Terus sebelum suami saya ngelamar saya juga saya tanya-tanya dulu pastinya ya kan, kayak gitu. Setelah itu baru nikah. Dan saya keluar dari kerjaan, saya jadi ibu rumah tangga gitu. Full time Iya, rumah tangga. Iya, full time gitu Mbak. Terus suaminya itu kenal orang mana? Mbaknya juga orang mana? Iya, kalau saya orang asli Malang ya Mbak ya. Saya nggak merantau, nggak kemana-mana, di sini aja sama orang tua. Suami saya asli Jawa Tengah, di Solo. Solo, sama Jawa ya berarti Mbak? Iya, sama-sama Jawa. Terus akhirnya kami menetap di Solo karena kerjaan di Solo. Jadi waktu itu saya merantaunya waktu kerja. Saya tinggal di sini, tinggal di Malang, merantau kerjaan ke Solo. Terus saya ngikut suami. Oke, terus anaknya Mbak cewek apa cowok? Anak saya cewek. Cewek. Ya, Umur? Cewek, umur 5 tahun. Umur 5 tahun berarti lagi cerewet-cerewetnya ya Mbak? Iya. Golden age. Lagi golden age, kayak makanya saya kayak memutuskan jadi ibu rumah tangga, karena ya harus mengasuh dengan benar dulu, maksudnya dijaga beneran kan. Apalagi kalau zaman sekarang tuh kan pergaulan itu ini ya Mbak ya, rawan banget gitu. Nah, kalau boleh tahu suaminya Mbak anak keberapa Mbak? Ya, kalau suami saya itu anak pertama. Dia punya adik laki-laki, masih adik ipar berarti ya. Adik ipar saya masih bujang, umur sekitar 25-an Mbak. Terus adik ipar saya itu merantau ke Jakarta. Jadi kebetulan juga ayah mertua saya udah meninggal. Jadi saya ini ke Solo waktu menikah kan, ke Solo semua sama suami juga. Terus saya juga melahirkan di Solo. Lah saya tinggal juga sama mertua, ibu mertua, karena nggak ada yang ngurusin kan ya Mbak ya. Sekalian deh tinggal serumah sama mertua, ibu mertua. Waktu Mbaknya nikah, bapak mertuanya masih ada? Atau? Sudah lama. Oh iya. Kalau saya sendiri itu ibu saya yang udah meninggal. Saya masih ada. Terus dengan adik iparnya tadi itu beda berapa tahun Mbaknya?
Saya sama adik itu berarti berapa tahun ya? Saya sekarang udah 30-an. 5 tahun deh kayaknya, Mbak. 5 Mbak sama sampai 7 suaminya tahun. seumuran apa beda? Beda 2 tahun. Oh, berarti sama suaminya sama adiknya itu beda 7 tahun ya? Iya. Oke. Terus Mbak. Mbak anak kedua dari 2 bersaudara ya? Iya, ya saya kakak perempuan. Kakak perempuan saya akhirnya menetap di Malang karena ngurusin ayah saya kan sendirian karena ibu saya udah meninggal. Itu masih intens ketemunya tiap? Wah, jarang sih Mbak, karena juga saya kan sibuk saya ibu rumah tangga tapi saya juga ngurusin ibu mertua saya. Jadi kita ke Malang itu waktu lebaran atau libur panjang nasional kayak gitu. Itu baru pulang ke Malang ngelihat ayah saya. Berarti mbaknya ke Malang ini dalam liburan ke sini? Iya, sebenarnya juga karena saya itu terakhir kali karena ada konflik sama suami saya, konflik yang lumayan besar ya Mbak. Jadi saya memutuskan ke kakak perempuan saya itu yang direkomendasiin kan. Jadi awal itu kayak melalui chat bilang mending ke ahli profesional, coba cari cari masalah biar bisa diselesain lah masalahnya atau enggak ada solusi lah gitu ya Mbak ya. Terus saya ke Malang lah, sekalian nemuin ayah saya, sekalian ketemu sama kakak saya, juga bicara lebih lanjut. Akhirnya di sini juga saya sekalian aja di Malang aja ke ahli profesionalnya. Itu konfliknya gimana ya Mbak? Konflik awalnya bisa sampai mbaknya dari Solo jauh-jauh ke Malang gitu? Ya, jadi saya konflik karena kan sejujurnya saya tuh jarang marah ya Mbak ya kalau di rumah, karena ya udah suami saya juga pengertian, saya juga pengertian, jadi saya jarang marah. Terus terakhir kali ini konflik ini tuh sangat berat, hebat juga. Saya marah kan karena suami jarang pulang, terus kalau di WA itu off, jarang bales kayak gitu Mbak. Ditanyain itu juga jawabnya nggak bener gitu loh Mbak. Saya juga bingung ini kenapa gitu. Dan kalau misalkan sekalinya pulang itu kan pulang malam ya Mbak ya, itu nggak tidur di sekamar sama saya, kayak pisah ranjang gitu loh Mbak. Jadi saya tanyain kan, kayak saya sebenarnya nggak mau saya ajak debat tapi kayak kenapa gitu loh. Jadi saya ungkapin lah semua di situ, akhirnya konflik lah. Suami saya juga dia kayak nggak mau, ya mungkin emang laki-laki ya kayak nggak mau merasa kalah. Akhirnya saya juga nggak mau merasa kalah, akhirnya di situ konflik lah. Terus saya bilang, bahkan suami itu sempat nalak saya Mbak, memberikan talaknya waktu keadaan marah itu. Terus saya langsung saya nangis kayak sedih gitu. Terus akhirnya saya tetap saya pamit, saya mau ke Malang gitu. Gara-gara konflik itu pertama kali marah gede kayak gitu? Iya, biasanya cuma paling ngomel-ngomel aja saya. Itu orangnya sabar Mbak, kayak yang marah-marah gitu. Terus waktu ditanyain gitu suaminya jawab apa? Dia jawab WA-nya kan tadi katanya kan udah gak aktif kan kalau di chat, terus jarang pulang ke rumah juga, sekalian pulang bisa ranjang kan, nggak pernah tidur di kamar. Nah itu tidurnya di mana dia? Dia tidurnya di ruang tamu, kalau nggak di kamarnya anak saya. Tidur sama anak saya. Waktu ditanyain dia jawabnya apa? Dia udah keburu emosi duluan sih Mbak. Jadi jawabnya itu kayak ngalihin pembicaraan gitu loh, bukan jawab yang bener-bener gitu. Udahlah gitu, kayak jawabannya cuma gitu aja gitu. Saya tanyain bener-bener juga nggak jelas gitu jawabannya. Jadi saya kan juga bingung ini kenapa gitu. Saya bingung di situ sih Mbak. Terus waktu pamit itu masih dalam keadaan marah-marah, diam-diaman? Iya, karena saya udah emosi juga di situ. Yang saya, yaudah aku mau ke Malang dulu gitu. Aku mau ke Malang bawa anakku gitu. Saya gitu, anak saya bawa ke Malang. Terus anaknya gimana waktu lihat reaksinya dia waktu tahu orang tuanya berantem? Waktu itu anak saya sekolah, jadi nggak ngelihat. Waktu itu suami juga lagi libur kan, kayak ngambil, nggak tahu sih, saya juga nggak begitu tahu sama kerjaan suami saya sebenarnya. Akhirnya waktu anak saya lagi nggak di rumah, saya pokoknya beres-beres, anak saya pulang saya ajak ke Malang, yuk ke Malang.
Terus reaksi dia waktu diajak ke Malang gimana? Ya senang-senang aja, namanya anak kecil ya Mbak, maksudnya nggak kangen kakeknya, kangen juga kakak saya, kangen budenya, jadi ya senang aja ke Malang karena bude kakak saya kan punya anak 2 itu sekelop banget sama anak saya, jadi main kalau ke Malang tuh suka mereka main. Dia nanyain nggak kenapa ayahnya nggak ikut? Saya bilang iya, pasti nanyain sih, kok nggak bareng ayah sih, lagi kerja, ayah lagi sibuk, kita berdua aja ya, nanti ayah nyusul, saya bilang gitu. Berarti sampai saat ini anaknya belum tahu kalau misalnya Mbak sama suaminya lagi ada konflik? Belum. Nah, waktu kan tadi katanya kan sama mertua tinggalnya sama ya ibu mertua. Waktu kalian berantem itu respon orang tuanya gimana? Respon mertua Mbak? Iya, ibu saya diem aja sih, tapi waktu pertengahan mau selesai pertengkaran itu lebih kayak nyalahin saya sih. Kayak gimana sih kamu tuh jadi istri gini kok bisa-bisanya kamu gak nurut suami, kamu bisa-bisanya kayak gitu, kayak ngejudge saya gitu loh Mbak. Saya kayak mikir loh, saya ini tanya baik-baik loh, maksudnya saya tuh awal tuh kenapa saya kan karena saya juga tipe orang yang mendem. Saya itu kayak bener-bener saya frustasi, kenapa ini kok jarang pulang, WA juga off, gak dibales kayak gitu loh. Jadi kan saya luapin aja di situ. Awal-awal emang ibu mertua kayak diem aja, tapi akhir-akhir itu nyalahin saya. Tapi hubungan sama ibu mertua baik-baik aja? Dari awal pernikahan? Kalau dari awal emang saya merasa waktu pertemuan keluarga itu emang saya merasa ibu mertua emang kurang setuju sama pernikahan saya sama suami saya. Terus juga gimana ya, saya juga nggak tahu ya ini emang sifatnya atau enggak, cenderung pendiam. Terus ibu mertua cenderung pendiam tapi ketus gitu loh Mbak. Tapi saya ya udah gitu kan. Ya sebenarnya pendiamnya itu kelihatannya kalau misalkan kita baru ketemu gitu kayak ya diem, tapi kelihatan ketus. Terus ternyata waktu saya jalani serumah itu ya saya mesti disalahin, kenapa kamu kok nggak cuci piring, padahal saya itu lagi nyuci baju. Ya kan nggak mungkin dua-duanya saya kerjain gitu kan, satu-satu dulu kayak gitu loh Mbak. Maaf, nyuci bajunya pakai tangan apa pakai mesin? Pakai mesin, tapi saya ada nguceknya ada. Terus mertua saya juga sering nyalain saya, kayak saya kurang inilah kurang itulah, kayak sering ngomong-ngomong gitu. Tapi ya saya pendem aja. Saya juga sebenarnya nggak cerita ke suami, paling cerita cuma hal-hal yang kecil kayak saya juga sebenarnya mau cerita ke suami itu nggak enak gitu loh, karena itu kan ibunya sendiri. Paling dia tahu sendiri kalau misalkan dia lagi di rumah terus ibu lagi marahin saya kan. Terus suaminya gimana waktu tahu kamu dimarahin sama ibunya dia? Bela saya tapi bela saya tapi nggak marahin ibu. Jadi orangnya juga, karena kan itu ibunya sendiri juga, tapi ya dia juga membela saya. Awal-awal tuh membela saya, tapi saya nggak tahu kenapa setelah anak saya umur 3 tahun, kalau sekarang kan anak saya umur 5 tahun ya. Waktu anak saya umur 3 tahun, suami saya tuh kayak mulai berubah gitu loh Mbak. Berubahnya gimana? Jadi dia mulai yang sebenarnya bela saya iya, tapi banyak hal yang disembunyikan gitu. Saya nggak tahu kenapa, apa yang disembunyiin, kayak kurang jujur gitu loh, nggak mau jujur sama saya kayak gitu. Jadi berubahnya di situ, padahal biasanya kita ya harmonis aja. Kita juga sering keluar berdua kalau anak saya sekolah, terus suami saya ambil cuti, itu saya sempetin quality time sama suami saya. Tapi setelah anak saya umur 3 tahun itu kan TK, enggak TK ya, PAUD. Setelah PAUD itu udah mulai berubah suami saya gitu Mbak. Nah tadi katanya suaminya berubah tadi ya Mbak, itu tahu nggak sih semenjak kejadian apa tiba-tiba suaminya berubah?
Jadi saya itu kan kalau pagi sibuk itu ya ngurusin bekalnya anak saya. Terus suatu kejadian saya lupa nyiapin kopi, saya lupa nyiapin baju suami saya. Karena itu ketahuan ibu mertua saya, terus ibu marah-marahin saya. Akhirnya suami saya itu juga marahin saya juga, karena saya juga nggak menyalahkan, sebenarnya nggak mau menyalahkan, tapi ibu mertua saya itu kayak gini nih loh, piye istrimu kayak gini kayak gitu, kayak ngasih ngasih pandangan jelek gitu loh terhadap saya ke suami saya itu. Akhirnya dan itu kayak puncaknya waktu konflik itu. Saya juga nggak yang ngelawan sih waktu itu, karena kan saya salah ya, saya minta maaf. Saya juga ngerasa emang salah kan di situ, karena kurang memenuhi peran saya juga. Dari situlah saya minta maaf. Terus respon suami saya kayak kamu itu gitu, kayak ngeluh gitu loh, kamu itu langsung dia keluar rumah. Responnya gimana? Dia langsung kayak ninggalin saya setelah marah. Kayak gitu. Itu akhirnya setelah itulah sedikit-sedikit berubah, terus jarang pulang lah. Saya tuh juga tipe yang mendem gitu kan, Mbak. Saya sempat akhirnya waktu konflik yang ini itu yang besar ini, saya ke Malang, terus saya omongin lah ke kakak perempuan saya, dan kakak perempuan saya kayak sempat kakak perempuan saya sempat marah juga, kok bisa kayak gitu, padahal saya juga jadi ibu rumah tangga yang ngurusin ini itu gitu. Kalau ayah saya itu responnya minta saya buat udahlah pisahan aja kalau misalkan gak tapi saya mikir anak saya nanti kasihan gitu loh, kan dia masih punya masa depan yang harus diraih gitu kan, cita-cita yang harus diraih. Jadi ya saya pertahanin karena anak saya kayak gitu. Terus mbaknya pernah cerita nggak kenapa alasan suaminya jarang pulang ke rumah? Kalau jarang pulang tuh dia tidur di mana apa segala macam? Iya, saya sempat ngehubungin teman kantornya, tapi katanya teman kantornya juga nggak tahu banyak, katanya lembur gitu. Suami saya emang sering lembur ya gitu, bilangnya gitu. Berarti tidurnya di kantor dong kalau nggak pulang. Nah itu mungkin ya, saya pernah loh, kamu terus kalau nggak pulang gimana? Ya tidur di kantor, dia bilang gitu. Oh gitu sih, Mbak. Baik, dari yang saya dengar tadi ya, dari yang mbak cerita itu, berarti masalahnya itu dari awal sebelum pernikahan itu mbak sudah merasakan kalau ibu mertua itu tidak merestui pernikahan mbak dengan suami ya. Iya. Dan akhirnya setelah menikah tinggal bersama karena ibu mertua sendirian. Iya. Bapak mertuanya sudah meninggalkan. Iya. Akhirnya di situ baru mulai muncul konfliknya ya. Yang awalnya emang nggak dekat, nggak akur karena tidak direstui. Iya. Akhirnya muncul konflik yang baru. Iya. Ya, terus setelah itu karena muncul konflik kecil, akhirnya muncul konflik besar yang tadi mbaknya bilang itu ya. Akhirnya ribut sama suami dan akhirnya pisah sama suami. Iya, ke Malang ya. Mbaknya pergi ke Malang ya. Oke. Baik, berarti yang dapat saya simpulkan ya mbak, sumber utama permasalahan mbak itu yang dari saya catat dan saya dengar dari mbaknya itu, berarti mbak dan mertua itu tidak akur dari awal pernikahan, karena mbak merasa mertua mbak ini tidak merestui hubungan pernikahan mbak dengan suami mbak ya. Nah, mbak pernah nggak sih coba untuk nggak tinggal bareng sama mertua mbak? Saya sempat kok mbak nggak tinggal bareng waktu, jadi saya kan boyong ke Solo, akhirnya tinggal di Solo sama suami saya. Itu beda rumah sama mertua. Terus setelah udah jalan pernikahan saya sama suami saya 3 tahun dan anak saya umur 1 tahun, di saat itu mertua saya sering sakit-sakitan. Akhirnya mertua saya tinggallah sama saya sama suami saya. Dari situ emang lagi sibuk-sibuknya saya sih, karena
anak ya baru umur 1 tahun menuju 2 tahun, terus mertua saya juga sakit-sakitan, jadi saya ngurus 2 orang gitu kan di rumah. Kadang juga saya tuh ngerasa tekanan sih kalau misalkan anak saya lagi lagi makannya tuh susah, terus akhirnya jatuhin. Kalau anak-anak segitu ya wajar ya, kayak jatuhin barang, jatuhin apa gitu, terus mertua saya nanti marah-marah, kenapa ini kok berserakan, kok ini berantakan kayak gitu. Itu saya ngerasa tekanan di situ kadang. Saat nggak tinggal sama mertuanya nih Mbak, atau tinggal bertiga aja sama anaknya, kan berarti umur segitu masih anak-anaknya kayak Mbaknya bilang tadi kan, masih kayak suka megang terus jatuhin barang atau makannya masih berserakan gitu. Terus respon suami gimana? Suami saya kan kerja, jadi ya ndak biasa aja, maksudnya nggak apa-apa kan, wajar anak segitu. Dan saya juga ya memang wajar gitu kan, jadi ya saya ajak anak saya bersihin bareng, jadi biar dia bisa ada tanggung jawab gitu. Tapi suami ikut andil nggak dalam rumah tangga, kayak misalnya bersihin rumah atau nyuci piring segala macam? Kalau waktu pulang kerja sih, kalau misalkan lihat saya udah muka capek gitu ya, muka kulu-kulu gitu ya Mbak ya, itu kayak ada inisiatif buat bantu cuci piring lah setelah makan malam bareng kayak gitu. Tapi setelah tinggal sama mertua, apakah hal itu masih terjadi? Awal-awal masih Mbak, tapi pertengahan ini loh, waktu anak saya mau 3 tahun ya, waktu berubah itu suami saya waktu berubah, disitulah kayak jadi nggak ngopeni gitu loh Mbak di rumah itu, kayak jadi jarang pulang, jadi ya udah kayak rasanya amburadul, tapi saya tetap aja mempertahankan sampai sekarang, akhirnya waktu konflik besar-besaran ini kayak gitu. Dan saya ada pertanyaan ini, mohon maaf ya agak lebih ke intim. Jadi kapan terakhir kali Mbak sama suami berhubungan layaknya suami istri? Waktu 5 bulan yang lalu sih Mbak, 5-6 bulan yang lalu ya. Kejadian Mbak berantem itu berapa bulan yang lalu? Ya baru-baru ini Mbak. Baru-baru ini. Ya bulan inilah. Bulan ini berapa minggu yang lalu? Ya, berapa hari? Beberapa minggu yang lalu, karena waktu konflik itu kan saya langsung ke Malang, saya bicarain karena saya pingin ada solusi gitu loh Mbak. Karena ini kan saya udah banyak mendem gitu loh Mbak. Dari anak saya umur 3 tahun terus suami saya berubah. Tapi di situ juga ya nggak ya kita masih yang berhubungan tuh masih, tapi meskipun jarang gitu kayak gitu Mbak. Itu terakhir 5 bulan yang lalu. Ya, lumayan lama ya berarti. 5-6 bulan yang lalu. Itu udah lumayan lama ya Mbak. Terus dalam waktu 5-6 bulan yang lalu itu pernah kayak pacaran lagi nggak sih berdua, kayak misalnya kemana-mana cuma berdua aja gitu? Quality time. Ya kalau kita berdua. Udah jarang. Nggak pernah. Karena suami saya juga jarang pulang, saya bingung. Saya pernah sih nemuin ke kantornya, tapi waktu saya temuin itu suami saya nggak ada. Katanya sih lagi meeting sama klien gitu. Berarti emang suami sibuk banget ya Mbak? Iya. Okay. Menurut Mbak udah menjadi ibu yang baik belum untuk anak Mbak? Sangat sih menurut saya. Karena saya berumah tangga, saya juga ngurusin ibu mertua saya ngurusi anak saya, jadi ya saya merasa peran saya sebagai seorang ibu itu emang udah baik gitu. Berarti peran Mbak sebagai menantu dan ibu itu udah baik menurut Iya, Mbak? sudah. Terus kalau sebagai istri gimana? Saya juga merasa saya suka pengertian sama suami saya jarang marah. Menurut saya itu juga ya baik gitu peran saya sebagai istri. Saya kan ya maksudnya kapan lagi gitu kan punya istri yang penyabar, jarang marah. Oke. Berarti Mbak udah coba cari solusi lain nggak sih Mbak, kayak misalnya kan tadi katanya kan mbaknya Mbak itu tadi nyuruh ke psikolog ya, ke tenaga ahli, sedangkan bapaknya Mbak tadi suruh ya udah bisa aja gitu. Nah kalau menurut Mbak pernah cerita nggak sih ke sahabat-sahabatnya Mbak atau teman terdekat gitu? Belum sih Mbak, karena ini emang mendadak banget menurut saya. Kayak saya juga langsung ngambil keputusan buat ke Malang kan, jadi saya belum sempat cerita ke siapa-siapa, ya ke kakak saya ini yang saya pasrahi gitu ya. Terus maaf tadi kan katanya tadi udah ditalak ya Mbak?
Iya. Itu talak, maaf itu talak berapa? Satu Mas aja. banget. Waktu keadaan emosi itu, Iya. memang keadaan marah. Oke, berarti dari yang Mbak cerita tadi, dan ini catatannya saya itu, saya sarankan Mbak coba untuk introspeksi diri dulu. Kan ini lagi jauh-jauhan kan, jadi kayak bisa, bahkan gimana ya, maksudnya kayak penyebab utama yang tadi yang karena mertua yang sering marah-marah yang bikin Mbak jadi tertekan, kan lagi nggak ada ini maksudnya, jadi kayak Mbak kan lagi pisah. Jadi Mbak coba untuk introspeksi diri dulu, terus Mbak pikirkan kalau emang mau pisah itu beneran mau pisah, emang udah nggak kuat atau emang karena emosi aja gitu Mbak. Terus ya, jadi kalau misalnya udah mulai tenang hatinya, udah mulai tenang pikirannya, coba ajak suami ngobrol lagi Mbak. Jadi pernikahan mau dibawa kemana, apakah mau lanjut atau pisah, soalnya kan udah talak kemarin ya Mbak, walaupun talak satu ya. Terus kalau misalnya mau pisah pun, mau pisah secara baik-baik apa yang kayak gini gitu, yang nggak baik, yang ujung-ujungnya kamu mengorbankan anak kan kalau pisah nggak baik-baik gitu. Kalau menurut saya sih gitu ya Mbak. Iya Mbak. Selain itu juga Mbak coba untuk terbuka sama suami, apapun yang dirasakan, kayak misalnya jangan dipendam. Kan Mbak udah punya suami nih, kayak ya emang sih susah untuk merubah kebiasaan ya Mbak. Kalau udah terbiasa dari kecil mendem-mendem pasti susah untuk berusaha untuk mengungkapkan. Tapi coba, karena biasanya ya cowok itu kayak lebih merasa gimana sih, kayak berhasil menjadi seorang suami saat dibutuhkan gitu. Berhasil kayak, oh aku berhasil jadi cowok, aku berhasil jadi suami gitu, saat kamu membutuhkan dia. Kayak misalnya kayak kamu, kalau kamu ada masalah apa kamu cerita ke dia, nah juga terbuka jujur sama dia. Terus dia juga, kamu coba mulai tanya-tanya ke dia, kamu gimana, apa sebelum tidur biasanya tuh Mbak, sebelum tidur tuh kayak coba untuk di talk dulu ke dia, tanya gimana harimu segala macam gitu. Iya Mbak. Tapi ya yang saya bilang tadi sih, awalnya introspeksi dulu. Ntar kalau udah sama-sama tenang antara Mbak dan suaminya Mbak, baru mulai komunikasi lagi, walaupun cuma lewat telepon atau chat ya, lewat WA gitu Mbak. Jadi menurut Mbak konselor nih, Mbaknya sebaiknya saya ini merenungkan dulu ya. Enggak, di Malang introspeksi kalau, diri dulu. Introspeksi dulu. Kalau udah pas, terus saya balik ke Solo buat membicarakan hal ini lagi. Iya boleh. Tapi kalau misalnya Mbak masih belum bisa untuk bertemu dengan suami Mbak, ya telepon aja. Ya. Untuk membicarakannya. Kalau misalnya Mbaknya udah kuat, udah kayak aku siap nih ketemu sama suamiku, ya boleh untuk pulang ke Solo. Berarti sampai di sini ya Mbak sesi konseling kita hari ini. Semoga masalah cepat selesai ya Mbak. Iya. Ya Mbak, nanti kalau misalkan saya bingung-bingung lagi, saya kesini lagi ya Mbak. Iya, nanti kabarin aja Mbak ya. Iya. Makasih Mbak. Ya, makasih banyak ya Mbak. Sehat-sehat Mbak. Ya, Sukses sehat. selalu. Ya, terima kasih Mbaknya juga ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.